Selamat sore kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali kami dari Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut menyapa kawan pajak sekalian lewat Instagram yang hari ini tentu merupakan hari yang spesial karena dalam rangka menyambut Hari Uang, kita live dari Gedung Keuangan Negara Manado, perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi. Nah, hari ini saya tentu tidak sendiri, bersama saya sudah ada Pak Iwayan Sekin, beliau adalah asisten penyuluh pajak mahir Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut, dan tentunya kita bersama KPP Pratama Tahuna yang sudah bersedia dan sudah ready nih di Tahuna untuk menyampaikan informasi-informasi perpajakan. Dari KPP Tahuna kita ada Franciscus Cahyo Murnianto atau Mas Cahyo dan Lantif Pitaya, dan mereka berdua adalah asisten penyuluh pajak terampil di KPP Pratama Tahuna. Apa kabar Mas Cahyo? Selamat sore. Baik, selamat sore Kamelva. Selamat sore juga Mas Lantip. Emang kita karena kolaborasi jadi agak delay ya, kawan pajak sekalian. Sehat Mas Lantip? Sehat. Sehat. Kawan pajak sekalian. Jadi kalau misalnya kawan pajak yang join dan ingin menanyakan informasi atau mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain seputar NPWP bisa ditanyakan melalui kolom chat dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, saat ini informasi perpajakan semakin banyak kita jumpai, baik lewat sosial media maupun sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat. Nah, berbagai jenis pajak sudah diinformasikan, baik kepada masyarakat yang punya NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. Nah, tapi nanti hari ini kita mau membicarakan tentang NPWP. Apa sih NPWP itu dan bagaimana peran NPWP bagi negara kita Indonesia. Nah, untuk itu mari kita ikuti dialog atau ngobrol-ngobrol bersama dengan fungsional penyuluh-penyuluh kita, baik yang di Kanwil maupun yang dari KPP Pratama Tahunan. Selamat sore Pak Wayan. Selamat sore Pak. Sehat ya Pak Wayan ya? Puji syukur sehat. Ya baik, nah kita mau ngobrol tentang NPWP nih Pak Wayan. NPWP itu apa sih Pak? Ya, terima kasih Milva atas pertanyaannya, apa itu NPWP. Nah, kalau secara singkatnya ya, NPWP itu kepanjangan daripada nomor pokok wajib pajak. Nah, bagi setiap masyarakat yang sudah melakukan kegiatan usaha, maka dia harus wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak di tempat dia domisili. Apabila ada kantor pajak di tempat dia itu, maka dia wajib datang ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Karena itu, karena NPWP ini sangat penting sekali yang berkaitan dengan perpajakan kita. Begitu juga NPWP ini merupakan memegang peranan penting baik dalam konteks sebagai identitas kita maupun di dalam keperluan-keperluan yang kita perlukan, sangat-sangat penting sekali. Iya, baik. Jadi NPWP ini sebenarnya merupakan identitas wajib pajak maupun sarana dalam bidang perpajakan ya Pak. Betul, ya? Betul sekali. Nah, kalau ini kan kalau DJP secara menjalankan tugasnya pasti punya aturan atau berdasarkan undang-undang. Nah, aturan tentang NPWP ini ada di mana nih Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang NPWP dan yang berkaitan dengan undang-undang, kita tidak lepas daripada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Maka dengan adanya undang-undang ini, maka setiap elemen masyarakat yang sudah mempunyai subjek dan objek pajaknya, maka dia harus wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.
Dan begitu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu tentang Omnibus Law yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2, yaitu 2022, tentang tentang hak cipta kerja dan harmonisasi peraturan perpajakan, gitu. Iya, berarti kan undang-undang kita dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 itu sudah mengalami berbagai perubahan, Pak ya. Betul, Terakhir betul. di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 seperti yang sudah disampaikan Pak Wayan. Jadi nanti kawan pajak kalau ingin mengetahui informasi lebih rinci, mungkin selain yang akan kami sampaikan nanti tentang NPWP, kawan pajak bisa mengecek di dalam aturan-aturan tersebut. Nah, tadi dari sudah saya tanyakan ke Pak Wayan. Sekarang saya mau tanyakan ke teman-teman di tahunan nih, ke Mas Cahyo. NPWP ini kan diberikan kepada kepada orang pribadi, kemudian badan, kemudian instansi pemerintah, bahkan mungkin kepada orang pribadi yang bukan penduduk loh. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu NPWP orang pribadi. Nah, itu kalau kita baca di aturannya kan ada persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif orang pribadi ini maksudnya apa nih Mas Cahyo? Baik, terima kasih Kak Melva. Persyaratan subjektif ini adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak, yaitu orang pribadi, warisan belum terbagi, sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak badan, dalam hal ini badan usaha dan bentuk usaha tetap. Seperti itu Kak Melva. Ya, kalau objektifnya itu apa, Mas? Baik, untuk persyaratan bagi objektif itu adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, objek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri, Kak Eva, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan pada umumnya, seperti itu. Ya, berarti kalau wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif, yaitu orang pribadi atau badan atau mungkin warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan dan memiliki penghasilan, berarti kawan pajaknya sudah wajib ber-NPWP. Nah, kalau sekarang saya mau tanya ke Mas Lansip dulu nih. Cara memperoleh NPWP itu gimana, Pak? Sebelumnya bagi wajib pajak yang mendaftarkan NPWP, datang ke kantor untuk mengisi formulir. Cuman untuk diketahui oleh kawan pajak semua, sekarang untuk mendapatkan NPWP atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, itu bisa melalui sarana online atau melalui handphone atau gadget masing-masing. Yaitu Bapak Ibu melakukan pendaftaran melalui laman irek.pajak.go.id. Yang perlu diingat adalah Bapak Ibu wajib pajak, calon wajib pajak harus menyiapkan data diri. Apa-apa saja, yaitu berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, alamat email aktif, nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian data pribadi itu diisikan di laman irek.pajak.go.id tersebut untuk di-input di master file Direktorat Jenderal Pajak. Setelah selesai menginput data diri, nomor NPWP akan terdaftar secara otomatis dan akan tercetak secara otomatis dan dikirimkan ke alamat email yang diisikan sebelumnya. Untuk kartu fisik dan surat keterangan terdaftar akan dikirimkan ke alamat yang diisikan melalui pos atau kurir. Terima kasih. Nah, kalau wajib pajak sudah punya NPWP, apa yang harus dilakukan dia sebagai seorang wajib pajak? Oke, jadi catatan untuk kawan pajak semuanya untuk diketahui bahwa negara kita Indonesia itu menganut sistem self-assessment. Artinya wajib pajak sekalian setelah memiliki NPWP diberi kepercayaan untuk menunaikan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Apa-apa saja kewajiban dari Bapak Ibu setelah memiliki NPWP? Ada beberapa. Yang
pertama adalah menghitung sendiri pajak yang terutang, kemudian membayar apabila berdasarkan dari Bapak Ibu wajib pajak terdapat pajak yang terutang. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank persepsi, kantor pos, ATM, internet banking, dan sarana pembayaran yang ditunjuk oleh DJP. Satu catatan penting bagi Bapak, Ibu, dan kawan pajak sekalian bahwa tidak ada pembayaran langsung ke kantor pajak maupun melalui petugas pajak. Kewajiban selanjutnya, selain pembayaran dan menghitung sendiri pajak terutang, adalah melaporkan surat pemberitahuan atau yang kita kenal SPT tahunan secara benar, lengkap, dan jelas. Bisa dilakukan secara online, kembali melalui e-filing dari handphone atau dari device kita masing-masing, melalui laman djponline.pajak.go.id, atau secara manual mengisi formulir dengan datang ke kantor pajak terdekat. Baik, nah Pak, kembali ke Pak Wayan nih. Kan kita udah tahu tuh cara membuat NPWP, kemudian syarat-syarat untuk memperoleh NPWP. Nah, kira-kira Pak, NPWP ini manfaatnya apa bagi negara? Terima kasih di Wilham atas pertanyaannya. Manfaat daripada NPWP untuk negara itu sangat besar sekali dan sangat penting sekali, baik dari sisi penerimaan kita. Saya akan berikan contoh sepintas saja. Apabila kita ingin membayar pajak 200.000 tanpa ada NPWP, maka kita tidak akan bisa melakukan pembayaran. Maka NPWP itu adalah merupakan alat yang akan kita pergunakan untuk melakukan pembayaran pajak itu sendiri. Nah, atas pembayaran pajak ini akan masuk ke penerimaan negara, yaitu ke APBN. Maka manfaat daripada pembayaran pajak itu, maka wajib pajak walaupun dia melakukan pembayaran pajaknya 200.000, maka wajib pajak ini juga sudah dikatakan sebagai pahlawan negara dalam konteks membangun negara, membangun bangsa kita ini itu lewat pembayaran pajak. Nah, apa-apa saja yang akan didapat oleh masyarakat wajib pajak atas pembayaran pajak itu. Nah, wajib pajak secara langsung tidak mendapatkan imbalan atas pembayaran pajaknya, tapi wajib pajak atau pada masyarakat umum itu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar sekali atas pajak yang dibayar 200.000 itu berupa apa? Berupa fasilitas. Fasilitasnya apa-apa saja yang disediakan oleh negara atas pembayaran pajak itu. Contoh itu jalan, gedung kantoran, rumah sakit, pasar, pendidikan, semuanya itu dibiayai oleh negara. Bersumber dari mana? Bersumber dari pajak, termasuk aparatur sipil negara. Kenapa termasuk aparatur sipil negara? Karena setiap pembayaran gaji daripada aparatur negara itu semuanya bersumber dari pajak. Maka penerimaan kita yang terbesar di negara kita ini bersumber dari pajak. Maka dengan itu, marilah kita sebagai warga negara bersama-sama memikul negara ini lewat pembayaran pajak. Terima kasih. Baik, jadi dari hal yang kecil yaitu pembuatan NPWP, manfaatnya sangat besar. Bahkan bisa dirasakan bukan hanya kita, tapi bisa dirasakan juga oleh seluruh masyarakat. Betul. Nah, betul. Bapak masih terkait NPWP. Saat ini kan masyarakat masih diberikan kesempatan untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP orang pribadi. Apakah saat ini masih bisa dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya menyangkut NPWP dan pemadanan NIK menjadi NPWP. Maka kami dari Direktorat Jenderal Pajak masih memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya warga negara kita, untuk segera melakukan pemadaman NIK menjadi NPWP. Maka masih berlaku pemadaman NIK bagi wajib pajak sampai dengan tanggal
31 Januari Desember. sampai dengan 21 Desember. Iya, karena Januari kan udah mulai Ya. launching ya, Pak. Sampai dengan akhir tahun ini Betul. wajib pajak masih bisa melakukan pemadaman NIK itu menjadi nomor pokok wajib pajak. Ya, betul sekali. Nah, kalau sekarang saya mau tanya lagi nih ke teman-teman di Tahuna. Kalau tadi kan Pak Wayan jelaskan tentang pemadanan NIK bagi NPWP orang pribadi. Gimana dengan wajib pajak badan atau mungkin yang bukan penduduk Indonesia atau orang asing, terus sama instansi pemerintah yang tidak memiliki NIK, nanti NPWP-nya akan menjadi seperti apa nih, Mas Cahyo? Mungkin bisa jelaskan. Baik, bagi yang memiliki wajib pajak non orang pribadi seperti badan usaha, orang asing, instansi pemerintah yang tidak memiliki NIK, maka tidak akan menggunakan NIK dari pengurusnya, tetapi akan menyesuaikan yang mana NPWP asalnya, yaitu 15 digit, akan disesuaikan menjadi 16 digit. Bagi wajib pajak tersebut yang sudah mempunyai NPWP sebelumnya, yaitu 15 digit, untuk menyesuaikannya tinggal diselipkan angka 0 di depan NPWP yang lama. Namun, bagi wajib pajak baru yang terdaftarnya itu baru, itu akan diberikan langsung 16 digit, seperti itu. Ya, mungkin nanti Mas Cahyo bisa contohkan nih, Mas, kira-kira menjadi 16 digitnya kayak apa. Terus kalau wajib pajak cabang perusahaan, apakah nanti ke depannya masih menggunakan NPWP yang sama dengan NPWP badannya atau tidak? Baik, untuk NPWP badan contohnya seperti ini. Apabila NPWP badan itu 15 digit, contohnya 12, NPWP-nya adalah 12.345.9/825.00, itu adalah NPWP lama. Lalu apabila menjadi NPWP baru, tinggal ditambahkan angka 0 di depannya menjadi 456 kita ulangi 012.345.678.9 garis strip 825.03 kali. Itu untuk yang badan karena ditambahkan angka 0 di depannya. Lalu untuk cabang itu seperti apa? Itu akan menggunakan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha yang terdiri dari 16 digit NPWP perusahaan dan 6 digit kode tempat usaha. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya nih. Gimana kawan pajak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan oleh kawan pajak sekalian terkait dengan NPWP yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita? Nanti akan dijawab langsung oleh teman-teman narasumber dari KPP Pertama Tahuna maupun dari Kanwil, yaitu Pak Wayan Sekin. Baik, saya cek di kolom komentarnya dulu ya, kawan pajak sekalian. Iya, di kolom komentar sepertinya tidak ada pertanyaan dan berarti kawan pajak sudah mengetahui manfaat dari NPWP itu apa, walaupun hal yang kecil yaitu memperoleh NPWP, tapi kawan pajak sudah bisa berkontribusi besar bagi negara. Nah, terakhir Pak, untuk menutup perjumpaan kita lewat sosial media ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kawan pajak kita sekalian yang sedang menyaksikan live IG kita pada hari ini? Silakan Pak. Terima kasih Dek Milva atas pertanyaannya dan sharingnya pada sore hari ini. Kawan pajak yang budiman dimanapun berada dan rekan-rekan fungsional penyuluh perpajakan, dan saya sebagai fungsional penyuluh di Kanwil sangat-sangat mengharapkan kontribusi daripada rekan-rekan
dan memberikan arahan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada seluruh masyarakat sebagai wajib pajak untuk berkontribusi di dalam kaitannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, karena NPWP itu memegang peranan yang sangat penting sekali, baik dalam konteksnya yang kita pergunakan untuk melakukan pembayaran pajak tadi, maupun sebagai persyaratan yang kita perlukan. Misalnya contohnya kita harus misalnya ke luar negeri, dari dari imigrasi, otomatis dia akan minta identitas kita. Selain identitas kita berupa KTP kita, dia juga akan meminta identitas kita berupa, apabila kita tidak ada NPWP, kita mau ke luar negeri, maka dari imigrasi menyarankan kepada untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak terdekat untuk mendapatkan NPWP sebagai persyaratan untuk ke luar negeri. Dan begitu juga persyaratan lain, apabila kita mengajukan pinjaman bank atau kita mengajukan kredit mobil, maka dari perusahaan-perusahaan itu akan meminta identitas kita, baik KTP maupun itu NPWP. Maka NPWP itu memegang peranan yang sangat penting. Walaupun dari sisi lainnya, setiap pembayaran daripada wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, maka atas pembayaran itu bisa sampaikan tadi, maka atas pembayaran daripada wajib itu, maka dia wajib pajak juga bisa dikatakan sebagai pahlawan negara dalam berkontribusi membangun negara ini demi kemajuan serta kesuksesan penerimaan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Itu adalah pesan Pak Wayan. Jadi jangan lupa kawan pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektifnya, segera lakukan pendaftaran NPWP. Dan dari teman-teman KPP Pratama Tahuna, silakan menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan kepada kawan pajak yang menyaksikan live IG kita pada hari ini. Bisa Mas Cahyo atau Mas Lantip, dipersilakan. Baik, sebagai penutup, kami Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Tahuna, akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan bantuan kepada masyarakat sekalian apabila membutuhkan bantuan, baik itu konsultasi maupun pemadanan NIK dan NPWP. Kenapa? Karena dimulai dari 2024 bagi kawan pajak semua, yang akan menjadi identitas perpajakan kita adalah nomor induk kependudukan, yang mana akan menjadi NPWP 16 digit di kemudian hari, supaya kawan pajak akan selalu mendapat layanan perpajakan tanpa kepentingan. Diharapkan bagi kawan pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP sampai dengan akhir tahun 2023. Lalu bagi wajib pajak yang memiliki kendala tertentu atau kasus spesial yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut, bisa segera menghubungi kami melalui layanan konsultasi baik tatap muka di kantor atau layanan online, WA, dan seluruh media sosial. Bisa dilakukan pada KPP Pratama Tahuna atau kantor pelayanan keduluan dan konsultasi perpajakan Talau. KPP Pratama Tahuna, Fokus, sinergi, sukses, mulia. Terima kasih. Selamat sore. Baik, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Wayan Sekin, penyuluh di Kanwil DJP Sulu Tenggomalut, dan juga dari teman-teman dari KPP Pratama Tahuna. Semoga informasi yang disampaikan kawan pajak akan semakin teredukasi, dan jangan lupa follow akun Instagram kita @pajaksulutengomalut dan @pajaktahuna agar kawan pajak semakin mudah memperoleh informasi terkini dan terpercaya tentang pajak. Mohon maaf atas kendala jaringan yang dihadapi karena memang jaringan untuk kolaborasi agak terdelay. Tapi kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kita ketemu lagi pada live IG berikutnya. Sampai jumpa.